Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Handika Putra Aditya Pratama dengan NIM akhir 1014 dari kelas B Data Mining. Di sini saya akan melakukan pembahasan mengenai soal LKM 3. Langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Jadi yang pertama, kita akan menggunakan data Titanic.csv. Nah, untuk penggunaannya sendiri ada petunjuknya di sini. Jadi petunjuknya itu di sini ambil download data file Titanic.csv, lalu kita akan masuk ke logo atau header di bagian kiri dari Google Colab, lalu ada logo upload dan upload file Titanic.csv. Jadi untuk mengelot atau membuka Titanic.csv-nya di Google Colab ini, jadi kita masuk ke logo folder ini. Nah, lalu kita upload. Setelah kita upload, kita pilih yang Titanic.csv ini. Nah, setelah itu, maka di sini nanti akan tampil Titanic.csv. Nah, sehingga kita bisa memanggil datanya dengan menggunakan read.csv menggunakan pandas. Langsung saja kita masuk ke pembahasan yang soal yang pertama. Jadi untuk yang soal yang pertama ini kita diminta untuk cleaning data. Nah, untuk yang pertama kita akan panggil atau buat dulu data, tampilkan data dari Titanic.csv menggunakan pd.read.csv menggunakan pandas, yaitu kita ambil di sini Titanic.csv sesuai dengan penamaan filenya yaitu Titanic.csv. Nah, lalu kita tampilkan data headernya, yaitu kita akan mengambil 5 data atau 5 baris data dari Titanic.csv ini. Nah, lalu di sini ada tampilan sebelum cleaning yaitu devinfo untuk menampilkan informasi mengenai data, tipe data, dan sebagainya. Nah, kita langsung masuk yang pertama. Di soal yang satu, yang pertama, hapuslah seluruh baris data yang teridentifikasi duplikat secara permanen. Nah, di sini untuk menghapusnya kita menggunakan drop duplikat dan impress through. Impress through ini buat apa? Jadi impress through ini dia itu tidak akan membuat salinan, melainkan langsung mengambil dari database-nya. Jadi impress through dia akan langsung mengambil dari database atau datasetnya tadi, data Titanic.csv, drop duplikat yang menghapus duplikat data-data yang teridentifikasi duplikat secara permanen. Nah, lalu yang kedua, hapuslah keseluruhan kolom kabin karena proporsi missing value-nya terlalu besar. Nah, jadi bagian kolom kabin itu proporsi missing value-nya atau loss value-nya itu terlalu besar sehingga perlu dihapus dalam tahapan data cleaning. Jadi sama di sini dia itu menggunakan drop, lalu kita mengambil kolom dari si kabin menggunakan impress through yang dihapus melalui langsung dari data Titanic.csv-nya. Nah, setelah itu yang nomor 3, kelola sel yang kosong atribut numerik H menggunakan nilai tengah median, kemudian konversikan ke dalam tipe data bilangan integer. Nah, jadi di sini kita diminta untuk menghitung median atau nilai tengah dari si X-nya, yaitu kita ambil dulu di sini yaitu bagian kolom X, lalu kita hitung nilai tengahnya itu berapa, yaitu menggunakan sintak median. Nah, setelah itu kita inisialkan lagi di sini dfx-nya, yaitu kita menggunakan fill-nya di sini yaitu untuk mengganti nilai-nilai kosong atau nilai-nilai yang teridentifikasi loss gitu, seperti none, non, dan lain-lain. Itu diganti menggunakan median H. Nah, setelah itu kita ubah menjadi integer. Nah, untuk mengubah menjadi integer itu kita tinggal menambahkan .astype int, yaitu tipe data integer. Yang keempat, kelola sel yang kosong pada atribut kategorikal embarked. Nah, jadi pada kolom sel yang kosong di embarked ini, yaitu kita akan mengelolanya. Caranya kita untuk mengelola file kosong ini yaitu kita akan menggunakan file lagi, yaitu untuk mengisi nilai kosong dari embarked-nya ini. Di sini kita akan membuat variabel lagi. Kita ambil dari kolom embarked, lalu mode 0 ini mengambil nilai yang paling sering muncul, 0 yang pertama. Nah, jadi mode digunakan untuk mengambil nilai yang sering muncul, lalu 0 dari yang pertama, ya. Lalu di sini df embarked sama dengan df embarked yang maksudnya di sini yaitu kita akan mengambil kolom embarked ini, lalu kolom yang kosong dengan inisial menggunakan sintaks fill-nya ini embarked itu kita gantikan dengan embarked ini yang sudah data kita isi dengan data yang sering muncul. Setelah itu di sini tinggal ditampilkan aja yaitu data setelah cleaning dengan menampilkan 5 data pertamanya dan juga informasi mengenai datanya. Nah, jika kita lihat di sini, ini adalah data yang
sebelum cleaning, dan lalu ini adalah informasi terkait data sebelum cleaning. Di sini bisa dilihat mengenai float datanya yaitu 2, terus integernya itu 5, objeknya itu 5, terus memorinya juga 83,7. Nah, setelah cleaning kita tampilkan di sini. Nah, untuk kolom yang di bagian kabin tadi itu sudah tidak ada karena machine value-nya terlalu besar. Jadi di sini sudah tidak ada kolom kabin di sini karena sudah kita hapus. Nah, lalu ketika kita melihat infonya dari data sudah cleaning ini, floatnya berubah menjadi 1 yang awalnya menjadi 2, integernya menjadi 6, objeknya 4. Lalu untuk memorinya juga semakin mengecil yaitu 76,7 plus KB. Nah, itu adalah soal yang nomor 1. Selanjutnya kita akan masuk ke soal yang nomor 2 yaitu menggunakan manipulasi. Di sini kita juga sama menggunakan import pandas karena kita akan melakukan pengolahan pada data frame-nya. Lalu kita akan masuk ke soal atau tahapan yang pertama yaitu lakukan modifikasi nilai atribut sex pada khusus untuk baris indeks ke-4 dan ke-6 menjadi string dengan tulisan test menggunakan indeks explicit log. Nah, jadi kita akan mengambil indeks explicit menggunakan log di sini yaitu dari si baris 6 dan 4. Caranya yaitu kita menggunakan df lagi, terus log kita ambil dari data frame-nya, mengambil indeks atau baris 4 dan 6 di kolom sec, lalu kita ganti dengan sec, kita ganti dengan tes. Jadi kolom 4 dan 6 ini nanti akan berubah menjadi tes yaitu value-nya. Nah, kemudian kedua, lakukan pembuktian hasil modifikasi tersebut dengan menampilkan hasil data dari indeks ke-4 dan ke-6 menggunakan teknik slicing yaitu log. Di sini kita tetap menggunakan slicing ya, yaitu menggunakan log, kita akses menjadi 4 dan 6. Nah, kita ambil bagian ini. Kemudian kita print di sini. Lalu yang ketiga, susunlah sebuah dictionary keys, nama dan tarif yang nilainya diambil dari 5 data nama dan tarif yang teratas pada dataset. Nah, di sini untuk kita akan membuat sebuah variable dictionary yang isinya itu tadi keysnya, key kita ambil dari nama, ya kita ubah menjadi nama, dan tarif. Nama kita ambil dari name, terus tarif kita ambil dari kolom var yang ada di data Titanicnya itu tadi. Lalu kita diminta untuk menampilkan 5 dataset, 5 data nama atau tarif teratas pada dataset, sehingga seperti ini. Name kita head yaitu name, karena head sudah defaultnya itu 5, ya udah kita di sini kita tambahin dot head, terus di bawahnya juga yang var dot head, terus kita print data dari dictionary-nya. Yang keempat, lakukan transformasi dictionary tersebut menjadi data frame baru dan terapkan indeks explicit pada data frame tersebut sehingga hasil barisnya tidak menggunakan angka default melainkan bernama P1 hingga P5. Nah, jadi kita akan membuat data frame baru. Caranya kita membuat variabel baru di sini, yaitu kita akan membuat data frame lagi dari si data dictionary ini, yaitu dengan sintaks ini, pd.dataframe. Kita ambil dari data dictionary yang sudah kita ubah menjadi dictionary ini, yaitu name berubah menjadi nama, var itu berubah jadi tarif. Nah, setelah itu di sini indeks explicitnya pada data tersebut tidak menggunakan angka default melainkan bernama P1 hingga P5. Nah, untuk merubahnya kita akan menggunakan .index. Kemudian isi dari .index itu yaitu P1, P2, P3, P4 dan P5. Sehingga ketika nanti di run, ini adalah bagian yang nomor 1. Kita lihat di sini buat sex yaitu yang bagian baris 4 dan 6 itu dia tuh udah berubah menjadi tes. Nah, lalu di sini juga terkait name-nya itu tadi itu berubah jadi nama, terus var-nya itu juga berubah menjadi tarif. Nah, setelah lalu ketika kita tampilkan di sini yang bagian nomor 4 tadi, yaitu indeksnya tadi untuk nilai dari angkanya ini itu akan berubah jadi P1, P2, P3, P4, P5. Lalu untuk itu tadi buat name-nya itu berubah jadi nama, terus buat var-nya itu berubah menjadi tarif, sehingga nanti hasilnya seperti ini. Kita lanjut ke soal yang nomor 3 yaitu pemrosesan dan inisialisasi model. Di sini kita akan menggunakan pandas, sklearn yang itu trend test split dan juga decision tree classifier. Yang pertama kita akan lakukan pemuatan dataset ke dalam data frame.
yaitu kita akan menggunakan ini. Nah, setelah itu kita tampilkan dulu informasi atau headnya, baris datanya mengambil 10 di sini. Lalu yang kedua, kita akan mengolah missing value-nya pada kolom X dengan nilai tengah, kemudian ubah tipe data kolom menjadi integer. Sama seperti tadi, di sini kita akan ambil kolom X setelah menggunakan median. Setelah itu kita ubah jadi itu menjadi integer, dan juga nilai kosong itu akan diisi dari nilai tengahnya. Nah, setelah itu kita akan tentukan variabel fitur X dan target Y menggunakan kolom PC class, age dan var sebagai fitur dan kolom survive sebagai target Y. Nah, di sini kita inisialkan dulu terkait kolom-kolomnya, yaitu fitur X dan Y. Yang X di sini yaitu ada PC class, age dan var. Lalu untuk yang Y ini adalah survive. Lalu yang keempat, lakukan bagian data trend test split menggunakan trend test split menjadi data latih dan data uji dengan proporsi data uji sebesar 30% dan random state 42. Nah, di sini kita inisialkan dulu yaitu data trendnya X trend, X test, yaitu di sini ada data trend, data latih dan juga data teksnya yang diambil dari fitur X dan fitur Y, yaitu di sini X trend, X test, Y trend dan Y test. Sama dengan trend test split, menggunakan trend test split ini yaitu kita inisialkan di sini dua fitur X dan Y, yaitu kita ubah atau bentuk dulu proporsinya data uji sebesar 30% atau 0,3 di sini menggunakan tes sama dengan 0,3. Lalu untuk random state-nya itu sama dengan 42. Yang kelima, gunakan model decision tree classifier dan latih model tersebut menggunakan data latih yang telah dipisahkan. Nah, jadi di sini kita akan membuat variabel lagi yang isinya itu decision tree classifier. Lalu di sini kita akan latih model dari decision tree classifier ini menggunakan fit, yaitu untuk melatih. Yang dilatih apa di sini yaitu data latihnya, yaitu dari data X dan juga Y. Jadi X trend dan juga Y trend. Setelah itu kita akan menampilkan datanya, yaitu data trend dan data testnya di sini. Lalu di sini menggunakan shape untuk format baris dan kolom. Sehingga nanti ketika hasilnya itu sudah di print dari data hasilnya, yaitu di sini ada data latih atau data trendnya yaitu 623 dan 3. Lalu data tesnya di sini 268 dan 3. Lalu kita akan masuk lanjut ke soal nomor 4. Di sini kita akan masukkan evaluasi performa model. Di sini kita akan menggunakan scikit-learn, yaitu menggunakan matrix dan tree. Yang pertama, kita akan melakukan prediksi keseluruhan terhadap data uji X-test menggunakan library yang sudah ada di sini atau fungsi yang ada di sini, yaitu menggunakan model predict. Jadi kita akan membuat variabel lagi di sini, lalu modelnya kita akan menggunakan predict dari X-testnya. Nah, selanjutnya tampilkan matriks evaluasi model tersebut menggunakan confusion matrix dan nilai akurasi atau accuracy score. Nah, di sini kita akan menampilkan matriks evaluasi model. Di sini kita inisialkan dulu variabelnya yaitu CM sebagai confusion matrix, akurasi kita inisialkan sebagai accuracy score. Diambil dari data testnya yaitu Y test, dan di sini juga ada Y predictionnya. Di sini juga sama, yang accuracy score itu diambil dari Y test dan Y predictionnya. Lalu kita tinggal print aja di sini yaitu confusion matrix, kita print CM-nya. Lalu ke yang akurasi score kita print akurasinya. Yang ketiga, lakukan pengujian secara mandiri dengan membuat sebuah array data penumpang fiktif baru dengan atribut PC class nilainya 1, age 45 dan var 50,5. Kemudian prediksilah apakah penumpang tersebut diprediksi selamat atau survive atau tidak menggunakan model yang kamu buat, dan print hasilnya. Nah, jadi di sini kita akan membuat atribut penumpang fiktif dalam sebuah array, yaitu di sini ada 1, 45 dan 50,5. Lalu kita akan membuat prediction model dari data barunya ini. Nah, sehingga kita tampilkan dulu nih hasil dari si data barunya ini nanti. Di sini penumpang baru, di sini yaitu data barunya. Nah, lalu kita udah ngebuat variabel survive yang isinya itu adalah model prediksi untuk menguji datanya. Nah, kemudian kita akan menggunakan if else di sini. Jika survive sama dengan 1,
maka print penumpang selamat. Selain itu, maka print penumpang tidak selamat. Nah, ketika kita run di sini, maka di sini akan mencetak confusion matriksnya yaitu 130, 27, 58, 53. Untuk akurasi atau prediksi skornya itu 0,68. Nah, lalu untuk penumpang barunya di sini itu dinyatakan di sini penumpang tidak selamat. Berarti untuk buat survive-nya itu sama dengan 0 atau tidak selamat. Lalu yang ke soal 5, di sini kita akan mencetak visualisasi atau menampilkan visualisasi datanya berdasarkan decision tree juga. Di sini kita akan menggunakan import matplotlib, lalu menggunakan skeleton juga yaitu plot tree dan export text. Yang pertama, kita tampilkan struktur decision tree dalam bentuk representasi grafik menggunakan fungsi plot tree. Di sini ada clue-nya, gunakan parameter field true agar pohon memiliki warna. Nah, di sini kita tentukan untuk ukurannya terlebih dahulu, yaitu untuk ukurannya yaitu 12,8. Lalu kita akan buat dulu di sini plot tree-nya itu seperti apa. Jadi kita ambil dari modelnya. Lalu untuk penamaan dari fiturnya itu ada PC class, edge, dan var. Lalu untuk class name-nya itu tidak selamat, selamat. Field-nya kita buat true agar dia itu berwarna untuk tabelnya nanti. Lalu di sini kita tambahkan detail supaya nanti kita bisa membacanya lebih mudah, yaitu visualisasi decision tree-nya. Lalu kita plt show untuk menampilkan hasil dari grafisnya. Kita run. Nah, ketika kita run, maka ini adalah hasil dari tampilan visualisasi grafisnya. Nah, kemudian karena ini jangkauannya terlalu luas, kita coba perbesar menggunakan max deep. Caranya kita tambahkan di sini yaitu max deep sama dengan 3. Nah, jadi di sini bisa terlihat jelas yaitu untuk bagian basic class-nya di sini sudah ada, terus di sini juga ada samples-nya, terus gininya juga value-nya juga ada, lalu kelasnya juga tidak selamat. Di sini terus ada selamat kalau nilai itu benar, kalau false maka dia tidak selamat. Nah, itu untuk terkait menggunakan penampilan grafik atau struktur decision tree-nya menggunakan grafik matplotlib tadi. Kemudian yang kedua, tambahkan juga aturan pemisahan decision tree tersebut dalam bentuk representasi teks menggunakan fungsi export text. Nah, jadi dari tampilan visualisasi grafis ini kita akan ubah ke dalam bentuk teks, bentuk percabangannya. Nah, caranya di sini kita akan menggunakan export text, export text, yaitu dari model fitur name-nya itu basic class, edge, dan var sama seperti yang di atas. Kemudian kita print di sini. Nah, sehingga ketika kita print nanti itu hasilnya seperti ini. Jadi nilai-nilainya itu ada basic class, var, edge, kelasnya 1, yang 1 berarti itu selamat, kalau misal 0 berarti dia itu tidak selamat. Kemudian ini seterusnya akan seperti ini sampai dia itu sampai akhir. Baik, mungkin itu saja terkait pembahasan mengenai LKM 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.